Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah siap, tanah hatinya sudah siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika orang mengalami persoalan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia terlatih, dia semakin cakap menghadapi setiap kesulitan, semakin naik kelas. Tapi ada bagian orang yang tertatih-tatih. Nah, ini yang akan kita lihat. Ya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan yang ke-13 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tetapi menjadi sembuh. Hari ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan, kuat dan sembuh. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan itu mau kita kuat. Kalau saudara membaca
di banyak bagian dari firman Tuhan, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Firman Tuhan itu mengatakan, kuatkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu berarti, dan banyak bagian dari firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk kuatkan dan teguhkan hatimu, berarti Tuhan mau kita kuat. Tuhan tidak mencari orang-orang Kristen yang lemah, yang tak berdaya. No, Tuhan mau kita kuat. Itu sebabnya Dia senantiasa menguatkan kita. Saya mau mengencourage diri saya sendiri, setiap Bapak Ibu, untuk kita sepakat dengan Tuhan. In agreement with God. Kita sepakat dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, asal kita bersama dengan Tuhan, asal Tuhan beserta kita, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Tapi mungkin ada orang berkelit, loh Pak, tapi kondisi seperti sekarang ini, segala sesuatu tidak menentu. Semua serba melambat, anak-anak tidak bisa sekolah, dan banyak sekali yang bisa kita utarakan, segala kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kuncinya di sini, ketika kita in agreement with God, kita sepakat dulu dengan Tuhan. Kita mau kuat dulu di dalam Tuhan. Maka semua ini kita bisa lalui. Hal yang serupa itu terjadi dengan seorang yang bernama Bartimeus. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10, boleh kita buka di Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46, perikop tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau saya lihat kondisi dari Bartimeus ini jauh lebih sulit daripada yang dialami banyak orang. Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Ya, sudah pengemis, buta lagi. Jadi double masalah yang dia hadapi. Sudah miskin, punya penyakit lagi. Ya. Jadi Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52, kondisi Bartimeus yang pasti dia itu buta. Hari depannya itu tidak menentu, gelap. Bukan hanya pandangan matanya yang gelap, tapi benar-benar hari depannya itu gelap. Itu yang dialami Bartimeus. Tetapi ketika, ada titik balik kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ini, ayat 47 terutama, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ini menarik. Ini titik balik apa yang selama ini dialami oleh Bartimeus. Ini titik baliknya. Bapak Ibu, setiap kita harus menemukan titik balik. Semua kita pernah berbuat salah. Semua kita pernah ada dalam kondisi yang sulit. Tapi kita mau belajar dari Bartimeus, seorang yang sangat sederhana. Ketika dia mendengar
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus memiliki sesuatu yang sanggup mengubah keadaannya yang gelap. Keadaannya yang suram. Yang pertama, seperti Bartimeus, yang kita harus miliki adalah sebuah keinginan yang bulat. Bartimeus ketika dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Belas kasihani aku. Kalau kita membaca, waktu dia berteriak-teriak seperti itu, banyak orang, lihat. Ayat ini berkata banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kalau Bartimeus ini tidak punya keinginan yang bulat, dia pasti sudah diam. Tetapi ayat ini berkata, namun semakin keras ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Justru semakin ditegur, dia semakin keras berteriak. Ini ciri-ciri orang yang punya tekad yang kuat, punya keinginan yang bulat. Itu yang pertama. Kalau kita mau kondisi kita di depan berubah, kondisi di sekeliling kita berubah, miliki dulu tekad yang bulat untuk mencari Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Lanjut, di ayat yang ke-49, ada sesuatu yang menarik. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah dia. Yesus berhenti. Ini menarik, Bapak Ibu. Siapa Bartimeus yang bisa menghentikan Yesus dalam keadaan yang sangat sibuk dikelilingi oleh orang banyak? Yang punya kebutuhan pada saat itu banyak orang. Dan Yesus mau menolong banyak orang. Tapi sesuatu yang ajaib. Ada sesuatu yang istimewa di dalam diri, di dalam hatinya Bartimeus yang bisa membuat Yesus terhenti. Yesus memanggil Bartimeus. Wow, ini menarik. Yang kedua, selain Bartimeus memiliki keinginan bulat, ternyata Bartimeus memiliki iman yang bulat. Kondisi dunia ini bisa berubah-ubah. Tetapi ketika iman kita bulat, itu akan mendatangkan mujizat. Itu akan mendatangkan kuasa Allah dalam hidup kita. Itu akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa Bartimeus ini punya iman yang bulat? Kita baca ya, 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bartimeus, ketika dia dipanggil oleh Yesus, dan ayat 50 berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya, jubah kebesarannya, jubah seorang pengemis buta.
Itu adalah identitasnya yang lama. Dia tanggalkan. Lalu ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya melihat di sini ada sebuah iman yang bulat dari Bartimeus. Ketika dia menanggalkan jubahnya, itu hidup lamaku. Ketika aku bertemu dengan Yesus, hidupku pasti berubah. Itu yang dia percaya. Itu imannya yang bulat. Bapak Ibu, Tuhan itu mencari bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang bulat. Di dalamnya tidak ada keraguan. Di dalamnya ketika aku bertemu dengan Yesus, maka hidupku pasti berubah. Itu yang diyakini oleh Bartimeus. Hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita, kondisi kita, Tuhan mencari iman di dalam hati kita. Tuhan mencari iman yang bulat. Dan itu yang akan mendatangkan mujizat dan kuasa Allah. Yang terakhir yang saya lihat, Bartimeus bukan hanya punya keinginan yang bulat, punya iman yang bulat, tetapi dia punya, kalau saudara lihat di ayat yang terakhir, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, karena dia sudah sembuh, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang ketiga, Bartimeus bukanlah orang yang tidak tahu diri. Ketika hidupnya berubah, kasihnya mulai muncul. Dia bukan hanya memiliki iman yang bulat. Di sini saya melihat Bartimeus, dia memiliki kasih yang bulat kepada Yesus. Sejak hari itu, dia mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia mulai bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Memang tidak diceritakan, tetapi saya percaya mujizat yang dia alami tidak sanggup menutup mulutnya untuk menceritakan kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang sudah mengubahkan dia dari seorang pengemis buta menjadi seorang yang melihat mujizat Tuhan begitu hebat. Mengiring Yesus seumur hidupnya. Itu yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh mencari Yesus dengan segenap hati. Tapi bukan sampai di situ, kita harus memiliki iman yang segenap hati juga. Dan setelah itu kita harus juga memiliki kasih yang bulat. Mengiring Yesus, mengasihi Yesus setiap hari. Apapun kondisi kita, kita tetap mengasihi Yesus. Apapun yang ada di depan kita, tetap Yesus menjadi tempat yang utama di dalam hati kita. Nah, ini sebuah contoh yang sangat sederhana. Tetapi ketika kita melihat contoh yang sederhana ini, dan kita mau aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Panjang hari-hari kita ke depan adalah hari-hari di mana kita akan melihat mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan semakin nyata dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dengan firman Tuhan yang sangat sederhana. Dari seorang Bartimeus kami belajar bagaimana orang ini menemukan titik balik ketika dia menemukan Yesus. Maka kami juga demikian Tuhan.
Kami tidak mau hidup kami biasa-biasa saja. Ketika kami bertemu dengan Yesus, hidup kami berubah. Keluarga kami berubah. Kondisi kami berubah. Dan kami akan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan yang penuh berkat itu memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.